Sudah bergabung di Mata Najwa Ben Ibrata Matanur, pendiri Tan Malaka Institute. Selamat malam Pak Ben, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam Mbak Najwa, selamat malam pemirsa. Tan Malaka sebagai guru mungkin ada banyak yang tidak mengetahui sisi itunya. Gambarkan ke kami, sosok guru yang seperti apakah Tan Malaka ini? Tan Malaka bisa kita sebut bukan hanya guru sekolah, tapi guru kehidupan. Kenapa kita katakan guru kehidupan? Belum ada manusia pejuang kemerdekaan Indonesia yang begitu ikhlas berjuang untuk mencapai Indonesia merdeka tanpa mengejar imbalan materi atau posisi. Berapa kali posisi-posisi jabatan penting, termasuk waktu setelah proklamasi ditawarkan ke beliau. Beliau mengatakan bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana bangsa Indonesia ini cerdas dan kita merdeka 100%. Selalu dikatakan 100% merdeka, merdeka 100%. Itu kutipan terpenting dari perjuangan politik Tan Malaka. Merdeka harus 100%. Saya ingin kembali ke sisi Tan Malaka sebagai guru. Bagaimana ia mendirikan sekolah rakyat, bagaimana interaksinya dengan anak-anak kuli, anak-anak buruh, kaum miskin yang sangat ia cintai. Bagaimana kemudian itu mempengaruhi pemikirannya yang tercermin dari pilihan-pilihan yang dia ambil. Bagi Tan Malaka, pendidikan itu adalah yang nomor satu. Tidak mungkin bangsa ini, kata beliau, sejajar dengan bangsa-bangsa lain kalau otak dan pendidikannya tidak ada. Kemerdekaan rakyat hanya bisa diperoleh dengan pendidikan kerakyatan. Itu pesan Tan Malaka. Hari ini pun itu masih sangat relevan. Bagaimana kita akan duduk sejajar dengan bangsa-bangsa maju kalau pendidikan kita masih terbelakang. Jadi memastikan akses pendidikan didapatkan oleh anak-anak buruh, anak-anak kuli, anak-anak miskin, itu yang dilakukan. Justru konsentrasi beliau adalah, kenapa beliau mengatakan murba? Mungkin orang mengatakan murba itu kan sebangsa proletar atau musyawarah rakyat banyak. Murba itu adalah kaum tertindas. Ya, dia diperas tenaganya, pikirannya, kemudian dia jadikan kuli kontrak di tanah airnya sendiri. Berjuta-juta rakyat tertindas waktu itu. Tidak dapat pendidikan. Itulah yang menjadi konsentrasi Tan Malaka untuk mengejar pendidikan ini. Tapi ini ancaman bagi kelangsungan kolonialisme dan beliau ditangkap dan dibuang. Ditangkap dan kemudian dibuang. Ada satu hal yang sampai sekarang menjadi isu sensitif, seringkali kemudian disalahpahami, Tan Malaka dan komunis. Baik, Tan Malaka itu komunis, betul itu? Tan Malaka disebut komunisme ya misal. Itu bagi saya pribadi, kan catatan yang kami buat di Tan Malaka Institute itu hanya alat, bukan tujuan. Tujuan Tan Malaka adalah Republik Indonesia merdeka 100%. Alat perjuangannya bisa komunisme, bisa sosialisme. Karena kemudian sekarang banyak orang yang membuat simplifikasi, banyak yang menggampangkan. Komunis berarti PKI, dikait-kaitkan dengan pemberontakan yang terjadi, dan kemudian masuklah Tan Malaka dalam deretan kelompok yang dianggap pengkhianat bangsa. Simplifikasi seperti itu. Saya ingin minta tanggapan Pak Zulfikar. Ya, kalau kita bicara komunisme, Soekarno juga belajar Marx, Lenin. Hatta juga belajar Marx dan Lenin. Jadi kita susah mengatakan apakah Soekarno komunis? Tidak. Apakah Hatta komunis? Juga tidak. Tan Malaka juga mempelajari Marx, Lenin, bahkan Nietzsche dia pelajari. Jadi tokoh-tokoh internasional lainnya dia baca buku-buku itu. Tapi Tan Malaka pernah menjadi fungsionaris petinggi partai komunis. Betul. Jadi waktu Semaun meninggalkan Indonesia tahun 22, maka tidak ada lagi pandangan dari Semaun siapa pengganti beliau. Yang ada adalah Tan Malaka, satu-satunya Tan Malaka yang bisa menggantikan pada waktu itu. Pak Ben, karena ini ada foto Tan Malaka bersama perwakilan petinggi-petinggi komunis dari seluruh dunia. Ya, baik Mbak Najwa, ini kan setelah dari Delhi 1919 beliau turun ke Jawa bikin sekolah, kemudian PKI baru mulai sebagai partai politik, dan kemudian waktu itu beliau dipaksa. Mbak Nana kalau baca buku dari penjara jilid 1, beliau mengatakan, saya sebenarnya tidak ingin jadi ketua PKI. Bagi saya PKI itu tidak penting juga. Ini gitu. tahun berapa Pak Ben? Tahun 1921. 1921. Ketika beliau diminta menjadi ketua PKI itu, beliau sebenarnya tidak nyaman. Ya. Tidak nyaman. Itu ditulis dari buku dari penjara ke penjara jilid 3. Tidak nyaman karena tidak mau jabatan? Karena bukan itu yang penting. Bagaimana persatuan nasional. Jadi kan ini ada komunisme, ini ada Islam. Tan Malaka kan ingin ini bersatu.
menghadapi kolonialisme. Tapi diprovokasi terus oleh Belanda agar terjadi perpecahan. Dan sebagian kader-kader PKI seperti Darsono, seperti Semaun Alimin, itu kan lebih radikal ya. Dia ingin membuat, terjadilah pemberontakan 1926-27 yang ditentang oleh Tan Malaka. Tan Malaka tidak setuju pemberontakan. Tidak 27. setuju. Tidak mau ada pemberontakan. Karena Tan 27. Malaka menganggap belum saatnya PKI melakukan pemberontakan. Karena PKI masih kecil, belum terima rakyat, dan ekonomi Belanda sangat kuat. Syarat-syarat melakukan pemberontakan adalah dengan ketika ekonomi hancur, rakyat siap. Dan PKI ini kan keblinger. Dia merasa paling revolusioner, paling radikal waktu itu. Jadi dia bilang, Tan Malaka dari Singapura mengatakan, jangan sampai Tan Malaka membuat buku masa aksi. Kalaupun kalian melakukan revolusi, ini pedomannya, masa aksi. Tapi buku ini tidak pernah dibagikan kepada PKI-PKI itu. Dan kemudian ada buku lagi yang namanya Semangat Muda. Kalian terlalu semangat. Kemudian buku ini juga disabotase, terjadilah pemberontakan yang disponsori oleh PKI dan Rusia. Sesuatu yang tidak pernah disetujui oleh Tan Malaka. Karena pasti kalah, pasti hancur. Dan itu terbukti, ribuan pejuang kemerdekaan dibuang ke Digul, dibunuh, ditangkap dan segala macam. Dan perjuangan kemerdekaan kita bertahun-tahun stagnan gara-gara ulas gelintir kelompok ini. Dan Tan Malaka kemudian dikambing hitamkan atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Tan Malaka. Jadi beliau ini selalu dikambing hitamkan oleh komunis internasional, dan kemudian beliau dipecat dan diburu sampai seorang musuh mengatakan, saya akan gantung itu Tan Malaka kalau saya ketemu. Jadi di mana Tan Malaka PKI-nya kalau kita bicara PKI hari ini? Jadi bahkan musuh sendiri yang mengatakan kalau ketemu Tan Malaka saya akan menggantung. Saya gantung. Karena Tan Malaka dianggap Trotsky, pengkhianat komunisme. Karena waktu pidato Komintern 22 Oktober itu, Tan Malaka mengatakan di hadapan Lenin, Stalin dan kawan-kawan, kalian harus merangkul Islam. Kita ada cuplikannya, kita ada cuplikan grafisnya. Kita akan tunjukkan apa pidato Tan Malaka soal Muslim dan komunisme. Sesuatu yang ketika itu disambut oleh gemuruh tepuk tangan luar biasa. Kita akan baca kutipannya. Itu cuplikan pidato Tan Malaka di Kongres Komunis Internasional keempat di Moskow. Di Moskow. Tan Malaka menyampaikan gagasan revolusioner tentang bagaimana seharusnya ada kerjasama antara komunis dan Islam. Kalian percaya Tuhan, ya atau tidak? Bagaimana kami menjawabnya? Iya, jawab saya. Ketika menghadap Tuhan, saya seorang Muslim. Ya. Tapi manakala berhadapan dengan manusia, saya bukan Muslim. Ya. Karena Tuhan sendiri bilang ada banyak setan di antara manusia. Betul. Ada banyak setan di antara manusia. Saya ingin tahu, tadi saya bertanya ke Pak Zulfikar, apa yang paling berkesan untuk keluarga? Apa pesan yang paling penting dari Tan Malaka? Untuk Anda pribadi, Pak Ben? Pesan dari Tan Malaka yang sangat berkesan bagi saya adalah beliau tidak pernah memikirkan dirinya, dia berjuang itu ikhlas, tidak memikirkan posisi apalagi jabatan. Dan sampai akhir hayatnya, demi Indonesia merdeka, beliau tidak menikah. Dan pernah ditanya oleh adiknya, apakah Tuhan tidak ingin punya istri? 70 juta anak Indonesia itulah anak-anak saya, kata Tan Malaka, Mbak Najwa. Tan Malaka ini adalah seorang revolusioner yang kesepian gitu menurut saya kalau bisa menggambarkan ideologi, pandangan dan perjuangannya gitu. Dan dia adalah pahlawan yang nasional yang dilupakan, dicoret sepanjang Orde Baru gitu. Dipersembahkan oleh